Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Itu yang 7 FI ETA itu siapa ya? Ya udah ada 16 ya yang join. Suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Google aku aja. Kita mulai saja ya. Ini saya record kok, nanti di share ke yang lain yang mungkin belum bisa join atau telat gitu ya. Video yang kemarin sudah dipelajari? Halo? Kamu coba teleponnya sih. Abang apa nggak diganti kuota? Bahaya udah. Oke, ada kendala ya. Kemarin sudah dipelajari ya materi yang saya share? Halo? Udah, Pak. Sudah ya. Apa yang tidak dimengerti? Kita di sini hanya diskusi saja dan sebagai pengantar untuk materi berikutnya karena sudah mulai masuk ke analisis data nih di pertemuan ke depan gitu ya. Kalau secara materi saya sudah sediakan video-videonya yang bisa dilihat ya nanti ya. Nah, sekarang hanya ingin konfirmasi saja kepada teman-teman semua. Oke, yang kemarin yang belum dipahami apa? Kemarin kan kita bahas hipotesis ya. Ada yang lagi nonton loh. Halo? Jelas gak nih? Iya, halo. Mana sih? Oke, kemarin kan ada 3 ya. 3 rumusan hipotesis kan? Iya. Ada yang deskriptif. Oke ya. Ada yang komparatif. Ada yang asosiatif. Oke kan, itu ya. Nanti bisa dicek lagi. Yang deskriptif kita hanya melibatkan satu variabel. Ya. Yang komparatif itu tetap satu variabel. Namun sampelnya yang 2 atau lebih. Maksudnya 2 kelompok atau lebih ya. Itu yang komparatif. Misalnya variabelnya nilai ujian. Nah, kita bandingkan nilai ujian jurusan manajemen sama akuntansi misalnya. Nah, itu komparatif. Tetap variabelnya satu, namun populasi yang berbeda ya. Oke ya? Iya. Lalu asosiatif, ini hubungan. Nah, yang akan kita pelajari terdahulu itu yang asosiatif dulu.
Asosiatif. Ya, Asosiatif. Pak. Itu melibatkan dua variabel atau lebih. Kalau yang deskriptif sama komparatif kan satu variabel ya. Cuman yang komparatif itu dibandingkan dengan populasi lain. Jadi populasi atau sampelnya ada dua kelompok atau lebih. Nah, kita akan masuk ke yang asosiatif. Nah, di sini nanti kita akan ke depannya itu akan bahas yang kolerasi dan regresi. Oke ya. Kita akan bahas itu kolerasi dan regresi. Di slide di terakhir video saya itu kan ada ya uji hipotesis. Nemu nggak? Nah, saya cari dulu filenya ya. Iya, coba, Pak. Kemarin kita bahas konsep dasar, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis. Namun yang akan kita bahas adalah yang kolerasi dan regresi. Itu masuk yang ke asosiatif ya. Kolerasi. Dan regresi. Regresi. Ini hanya pengantar aja ya. Seperti biasa materinya akan saya share di video-video saya. Dan saya sudah buat sebetulnya. Tinggal nanti dikasih linknya aja. Nah, kita bicara kolerasi dulu nih. Kan hubungan ya, ada variabel X dan Y gitu kan. Kalau kita bicara korelasi, itu bicara hubungan ya. Ada korelasinya nggak gitu kan? Kalau kita bicara Oke, ini kayaknya jaringan juga yang kurang bagus ya. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti kan saya udah ada video-video yang itu. Ini hanya pengantar aja buat teman-teman. Supaya nanti pas nonton videonya udah connect gitu ya. Korelasi itu kan kita bicara hubungan. Kalau regresi itu biasanya kita bicara pengaruh. Nah, kenapa saya bahas ini dulu? Karena memang kebanyakan tugas akhir mahasiswa itu, ya ini kebanyakan ya, ngambilnya itu pengaruh gitu ya. Pengaruh X terhadap Y gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Makanya saya bahas terlebih dahulu yang ini. Setelah itu nanti akan bahas yang komparatif. Setelah regresi dan korelasi ini, nanti akan bahas yang komparatif. Nah, sekarang kita akan bahas yang korelasi. Kalau hubungan, kalau kita korelasi ya, itu kan bunyi hipotesis yang korelasi itu gimana sih? Yang di video kemarin. Bunyi hipotesisnya, kita akan cari ada gak hubungan gitu kan? Ya. H0 itu saat kondisi tidak ada hubungan. H0 itu tidak ada hubungan. H alternatif itu ada hubungan atau terdapat hubungan. H0-nya itu tidak ada ya kondisi saat dua variabel itu tidak saling berhubungan. Itu H0. Kalau H alternatif itu terdapat hubungan. Ada hubungan. Oke ya, nanti bisa dibuka lagi video di kalau nggak salah di menit-menit terakhir deh. Oke ya. Hubungan itu dikatakan kuat
Kalau nilai korelasinya, itu nilai korelasi itu dilambangkan dengan huruf R ya. Dengan huruf R. Kalau nilai korelasinya adalah 1 atau -1, itu berarti hubungannya sangat kuat. Kuat. Oke. Kalau 0, itu tidak ada hubungan. Kalau hasilnya 0, itu tidak ada hubungan. Jadi kalau pas ngitung cari R, nanti ada rumus R. Rumus korelasi. Di Excel bisa, di SPSS bisa gitu ya. Nggak perlu repot untuk lihat rumus lah ya. Karena keterbatasan. Kalau hasilnya 0, itu berarti tidak ada hubungan. Kalau mendekati 0 hasilnya, itu hubungannya lemah. Kalau mendekati ke 1, itu hubungannya kuat, gitu ya. Lalu kita akan tahu arah hubungan ya. Arah hubungan itu artinya bisa positif atau negatif. Negatif. Itu arah hubungan. Berarti kalau misalnya nilai R-nya itu -1, itu hubungannya kuat. Tapi arah hubungannya negatif. Negatif. Ya. Kalau mendekati 0 tapi minus, arah hubungannya lemah. Negatif, lemah gitu ya, mendekati 0. Kalau mendekati -1 itu kuat. Oke, sampai di sini dulu itu korelasi nih hubungan. Sok, kalau ada yang mau nanya dulu, Sok. Ya, supaya nanti nyambung ya ke video yang akan saya berikan di video-video berikutnya. Karena udah langsung analisis data. Nah, di sini konfirmasi saja agar teman-teman bisa ada sedikit gambaran dulu lah sebelum nonton video materi berikutnya. Dan ujian itu dilangsungkan aja nanti pas UAS ya. Kan harusnya sekarang UTS ya? Iya. Harusnya. Ya, itu hubungan. Korelasi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, sebetulnya analisis korelasi ini berkaitan erat dengan regresi. Berkaitan erat dengan regresi ya, tapi bukan berarti sama. Beda fungsi nanti. Kalau korelasi itu mencari arah hubungan, kuat atau lemahnya hubungan ya. Kalau regresi itu nyari pengaruh. Ada gak pengaruh gitu loh ya. Makanya saat kita bicara regresi, hipotesisnya adalah H0 itu kondisi saat tidak ada pengaruh. Jadi H0 itu tidak ada pengaruh ya. Kalau H alternatif, ya. Itu ada pengaruh. Kalau untuk korelasi H0-nya itu ada hubungan, tidak ada hubungan. H alternatifnya ada hubungan. Kalau yang regresi itu bicara pengaruh, ada gak pengaruh? Oh iya, regresi. Oke, sekarang bedanya apa sih pengaruh sama hubungan? Kita punya hubungan, misalnya kita punya hubungan dengan seseorang belum tentu berpengaruh kan? Iya. Nah, gitulah ya. Nanti analogi regresi dan korelasi saya kasih juga materinya. Oke, arahnya ke sana. Nah, saya bahas ini dulu karena memang nanti ini akan berkaitan dengan penelitian kalian semua. Dan yang kebanyakan ngambil temanya itu ya itulah ya, pengaruh gitu kan. Jadi saya dulukan ini nih. Iya. Tapi sebetulnya tidak harus pengaruh juga. Kalau misalnya ngambil penelitian, bisa nanti komparatif juga bisa membandingkan. Cuma karena kebanyakan itu saya tarik dulu materinya yang ini gitu loh ya. Ya, Pak. Oke ya, ngerti ya di sini ya, korelasi dan regresi. Oh, regresi. Kalau korelasi itu dilambangkan dengan R ya. Nanti kita akan cari nilai R, kemudian
Kalau misalnya nilai R-nya itu mendekati 1, kuat hubungannya. Kalau mendekati 0 itu lemah hubungannya. Lemah. Kalau misalnya minus, itu artinya arah hubungannya negatif. Contoh gini, kalau negatif dan positif itu ya. Kalau positif, kalau variabel 1 naik, variabel yang lain turun. Naik, sorry. Variabel 1 naik, variabel lain naik. Itu yang korelasinya positif, hubungannya positif. Gini ya, dulu yang pernah belajar matematika sama saya siapa ya? Banyak ya di sini. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan kan kalau harga naik, permintaan turun. Harga naik, permintaan turun. Nah, itu hubungannya apa? Negatif. Ya. Nah, kalau negatif yang satu naik, yang satu turun. Kalau positif yang satu naik, yang lain naik. Itu hubungannya positif. Gitu ya? Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu korelasi itu mencari arah hubungan dan kuat lemahnya hubungan. Kalau regresi itu kita akan cari pengaruh. Oke. Paham ya? Ini pengertian umumnya dulu nih. Sok, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Clear ya sampai di sini ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan kenali dulu namanya variabel. Oke ya? Dalam hubungan sebab akibat, pengaruh gitu ya, akan ada dua variabel atau lebih variabel yang terlibat ya. Nah, di sana ada yang namanya variabel dependent, ada namanya variabel independent. Variabel independent atau sering disebut variabel bebas. Kalau variabel dependent itu variabel terikat. Apa? Variabel terikat, dependent. Dependent. Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi dependent, variabel yang mempengaruhi. Oke ya. Biasanya dependent itu X, independent independent itu X, dependent itu Y. X mempengaruhi Y. Ya, berarti X-nya itu variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Ya, atau dependent. Berarti kalau independent, variabel independent itu variabel yang mempengaruhi. Kalau dependent itu yang dipengaruhi. Ya, kita ini bicara regresi ya. Nah, lebih lanjut lagi, ada namanya variabel mediasi. Tengah-tengah ya. Biasanya gini, pengaruh X terhadap Y dan dampaknya terhadap Z. Nah, si Y ini variabel mediasi. Di tengah-tengah gitu ya, yang memediasi hubungan antara X dan Z. X, Y, Z misalnya gitu ya. Nah, itu mediasi, variabel mediasi. Lalu ada lagi namanya variabel moderating. Oke ya, variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Contoh gini, pengaruh pola didik orang tua terhadap perilaku anak. Ya. Variabel independennya apa? Pola didik orang tua. Ya. Perilaku anak adalah variabel dependent. Ini stop ya.